Kalau kita perhatikan saat ini ya, kita lihat banyak kita temukan ya anak-anak kita mungkin ataupun anak-anak yang lain lah ya sering menyampaikan kalau ada suatu masalah ya itu disampaikan kepada sahabatnya atau temannya ya. Jarang yang menyampaikan kemudian permasalahan itu kepada orang tuanya ya. Hal ini mungkin bisa jadi itu karena rasa takut anak tersebut jangan-jangan kalau saya menyampaikan ke ibu atau ke bapak nanti saya malah tidak dapat apa jawaban yang saya inginkan kok malah kemudian dimarahi dan sebagainya. Nah, bagaimana Ustadzah nih kalau melihat fenomena seperti ini? Iya, kepengennya jadi orang tua itu kan selalu dekat sama anak gitu ya. Iya. Jadi semua persoalan anak kita tahu gitu ya. Lebih membahagiakan lagi bisa turut menyelesaikan masalah mereka. Nah, kalau misalkan kita menghadapi masalah, ternyata kok anak saya lebih banyak curhatnya sama teman-temannya ya, bukan sama saya ya. Yang pertama mungkin ini ya, jadi pertama evaluasi diri kita dulu sebagai orang tua, karena sebagai orang tua kan manusia yang terus belajar juga, yaitu belajar menjadi orang tua yang semakin baik, menjadi orang tua yang bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita gitu ya. Mungkin kalau kita sebagai orang tua berpengalaman ya, ketika anak lahir itu kan dekatnya sama orang tua, terutama sama ibu ya. Karena ketergantungan anak kepada orang tua di awal-awal masa pertumbuhan dan perkembangannya itu memang sangat besar gitu ya. Tetapi kemudian terus berjalannya waktu, itu yang kita harapkan anak-anak semakin mandiri gitu ya, semakin mandiri dan dia bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dengan baik. Kita berharap seperti itu, dan kita sebagai orang tua yang pertama memang harus selalu siap gitu ya dengan perkembangan yang ada gitu. Jangan sampai kita menjadi orang tua kemudian merasa itu anak milik kita, kita kuasai, kita kendalikan sepenuhnya gitu ya. Itu kan anak titipan Allah ya. Jadi kita juga harus belajar bagaimana menjadi orang tua yang diberi titipan oleh Allah. Sebagai orang tua harus amanah gitu ya. Nah, ketika anak sudah mandiri, mereka berinteraksi secara sosial di luar, tentunya ada perkembangan-perkembangan yang mungkin agak berbeda ketika mereka awal lahir gitu ya. Jadi mereka lebih banyak berinteraksi dengan teman-temannya dibanding dengan kita. Yang perlu kita pastikan adalah komunikasi dengan kita sebagai orang tua tetap terjaga gitu ya, meskipun mungkin intensitasnya berkurang begitu. Dan yang kedua yang perlu kita pastikan adalah anak-anak kita berinteraksi dengan teman-temannya, dengan para sahabatnya itu adalah orang-orang yang baik gitu ya. Dan anak-anak kita tetap terjaga akan kebaikannya. Nah, itu yang perlu kita pastikan. Dan yang ketiga, mungkin bisa jadi kalau kita evaluasi kenapa anak-anak lebih banyak curhatnya di luar itu karena sebagai orang tua kita tidak menyediakan telinga lebih luas gitu ya untuk bisa mendengarkan anak-anak gitu. Jadi kan biasanya anak semakin tumbuh berkembang semakin banyak berbicara, semakin mereka butuh tempat untuk berkreasi, berekspresi gitu ya. Terkadang orang tua itu kan mempunyai ukuran-ukuran sendiri gitu ya. Padahal kita kan diingatkan oleh sahabat Umar bin Khattab ya, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya gitu ya. Karena mereka hidup di zamannya bukan hidup di zamanmu gitu ya. Nah, ini kan menunjukkan kepada kita sebagai orang tua harus ini ya, berusaha untuk memahami dunia anak kita. Jangan sampai kita memaksakan apa yang kita pikirkan itu kepada anak-anak kita. Tetapi dalam masalah nilai, dalam masalah ini ya akhlak gitu ya, kita tetap mengawasi gitu ya. Kita tetap mengawal, mendampingi ya. Tetapi dalam masalah misalkan hobi, misalkan minat gitu ya, kita tidak sepenuhnya bisa mengontrol gitu ya. Dan untuk mengembangkan minat dan bakat mereka perlu teman gitu ya. Jadi anak-anak ketika di usia remaja butuh teman sebaya yang mereka anggap sebagai apa ya, kalau di dalam istilah psikologi itu kan ada peer group gitu ya, teman-teman yang sebaya yang bisa diajak bermain bersama, berekspresi bersama gitu ya. Kita mengawasi saja asal media yang mereka gunakan tetap positif gitu ya. Kita tidak usah khawatir gitu. Yang perlu kita lakukan sebagai orang tua adalah kita mengarahkan agar apa yang mereka lakukan tetap selalu bernilai positif gitu ya. Kalaupun toh mereka berinteraksi dengan orang-orang yang kira-kira menurut kita tidak kondusif gitu ya,
kita bisa beri masukan dan kita tetap bersikap sebagai seorang sahabat gitu ya. Jadi sahabat itu adalah sebuah, kalau istilah sahabat ini kan sangat lekat dengan apa ya, sejarah ketika Rasulullah membangun interaksi sosial dengan teman-temannya begitu ya. Di mana ada situasi yang bisa memposisikan diri kita itu adalah setara gitu ya. Setara, tidak kemudian yang satu mendominasi yang lain. Meskipun Rasulullah itu adalah seorang rasul, seorang nabi, tetapi beliau selalu apa ya, appreciate terhadap pendapat para sahabatnya, bisa mendengarkan persoalan. Bahkan seringkali Rasulullah forum majelis-majelis pertemuannya itu dipenuhi dengan itu keluh kesah para sahabatnya untuk ini ya, mengemukakan persoalan yang dihadapinya, karena mereka berharap ketika saya curhat sama Rasulullah langsung memberikan solusi begitu ya. Termasuk para sahabatnya yang perempuan. Surat Al-Mujadilah itu kan diturunkan Allah ketika ada seorang perempuan yang mengadukan menggugat suaminya kepada Rasulullah. Nah, interaksi-interaksi semacam ini yang perlu kita terapkan sebagai orang tua. Dan interaksi kita selain setara dengan anak-anak, jangan sampai kita mendominasi gitu ya. Kecuali dalam persoalan tertentu ketika kita butuh dominan ya. Tetapi dalam persoalan yang lebih luas gitu ya, kita berharap anak-anak kita juga bisa menjadi teman dialog bagi kita ya. Sehingga ketika kita ada persoalan pun kita bisa sebaliknya curhat sama anak-anak kita gitu ya. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa curhat dengan sesama anggota keluarga itu lebih asik gitu ya, karena sesama anggota keluarga itu interaksinya kan lebih intens ya, lebih paham gitu ya. Jadi itu bisa menjadi apa ya, jaminan ya Pak Asad ya, jaminan bahwa orang yang kita ajak ngobrol itu orangnya bertanggung jawab gitu. Kadang kan ada orang-orang yang ketika dicurhati malah jadi ember. Jadi ember ya. Atau kemana-mana persoalannya Iya. tidak jadi selesai tapi malah menyebar kemana-mana, kita jadi malu gitu ya. Padahal kita yang kita inginkan itu kan masalah kita bisa selesai. Atau mungkin ya, jadi kalau kita sebagai orang tua harus menjadi teman curhat yang terpercaya bagi anak-anak kita agar kita bisa